Shalom semuanya, kita ingin kembali lagi di live service kita. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang menunggu gitu ya. Apalagi saya tidak upload beberapa bulan itu karena ada banyak sekali halangan. Terkhususnya itu karena sempat waktu itu saya punya YouTube itu di take down karena ada yang hack ya. Teman-teman bisa lihat ini ya, ini adalah salah satu buktinya. Dan waktu itu saya sempat bingung juga nih kenapa gitu ya, apalagi saya berpikir saya masih kecil juga gitu kan, tapi kenapa ada orang kok yang pengen banget untuk menghancurkan gitu. Dan sempat berapa hari gitu saya mencari tahu gitu ya, dan puji Tuhan saya punya YouTube itu bisa ini lagi. Oke, jadi kita langsung masuk saja kepada pembicaraan kita yang berbulan itu sudah tertunda, dan ini adalah pengajaran Adam dan Hawa yang terakhir mengenai tentang kisah cintanya. Ya, kita langsung buka saja di Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Ya, ini tentang Kain dan Habel. Kita langsung masuk saja. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa lihat ini adalah cerita di mana Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa dan dia sudah diusir dari Taman Eden. Tapi kita bisa lihat nih guys, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, berarti ada sebuah tindakan. Yang artinya begini, ketika kalian sudah jatuh dalam dosa, misalnya kalian dengan pacarmu, baik itu mungkin kamu pernah berbuat suatu hal yang gak baik dengan pacarmu, mungkin belum menikah sudah bersetubuh, atau yang lebih ekstrimnya lagi sudah melakukan hubungan badan, ya. Atau ada yang sudah hamil di luar nikah, please untuk tidak yang namanya, bagi kalian yang sudah hamil di luar nikah ya, jangan diaborsi. Ini saya akan ngomong dulu kepada orang-orang yang kalian-kalian dulu yang sudah hamil di luar nikah, jangan diaborsi, tetap lakukanlah firman Tuhan. Karena sama seperti Kain dan Habel ini ya, dia ini kan dilahirkan setelah orang tuanya jatuh dalam dosa, dan dia ini tetap, Adam ini tetap berfokus kepada tujuannya. Adam ini tetap berfokus kepada yang namanya kehidupan. Dia tidak berpikir, kalau kayak gini ngapain lagi, kalau saya tidak lagi di Taman Eden ini buat apa. Adam dan Hawa tidak memikirkan seperti itu. Dia tetap memikirkan tujuannya. Yang artinya setiap kita, maupun kamu yang sudah hamil di luar nikah, maupun kamu yang masih suka pegang-pegang pacarmu atau apapun itu berbau dengan dosa, please jangan lakukan lagi dan lakukanlah firman Tuhan. Karena ada sebuah tindakan ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Sekalipun dia sudah berdosa, Adam dan Hawa tetap mau melanjutkan kehidupannya. Apalagi bagi kamu yang mau bunuh diri ya, tolong please jangan sampai mau bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukanlah jalan. Bunuh diri itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru bunuh diri itu membuat Tuhan itu jadi sakit hati. Saya tidak mau menjudge kamu masuk neraka atau tidak. Tapi bagi kamu yang mau bunuh diri, saya kasih tahu, itu bukanlah jalan. Jangan sampai nanti kamu bertemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, "Loh kenapa kamu sudah sampai sini? Padahal kamu kan masih aku kasih kehidupan. Kenapa kamu sekarang sudah sampai ke sini?" Akhirnya karena itulah Tuhan tidak menerimamu, karena belum waktunya kamu dipanggil Dia. Jadi bagi kamu anak-anak muda, baik kamu yang sudah jatuh dalam dosa, kamu yang sudah bersetubuh atau apapun itu yang dalam bentuk kejahatan, ya seperti jangankan untuk bertindak ya. Kata firman Tuhan aja kita berpikir saja yang tidak-tidak saja. Misalnya dengan wanita yang kita inginkan tapi kita tidak bisa memilikinya, itu aja sudah dosa. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal seperti itu. Karena di sini dia dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki dengan pertolongan Tuhan. Dari sini kita belajar guys bahwa ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan doang yang bisa memulihkan segala sesuatu. Hawa sadar bahwa ketika dia jatuh dalam dosa, sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia tahu bahwa ketika dia punya anak, itu karena pertolongan Tuhan. Termasuk bagi kamu semua. Kalau kamu pengen dipulihkan, kalau kamu pengen hubunganmu dipulihkan dengan pacarmu, baik itu kamu mungkin suka sering berantem, mungkin kamu suka banget yang namanya
pegang-pegang pacarmu, padahal pacarmu dia sudah kasih tahu kamu bahwa kita ini harus berubah nih. Tapi kamu ini susah sekali untuk berubah. Kamu sendiri juga pengen, aku tuh sebenarnya juga pengen. Aku tidak mau pegang-pegang kamu, tapi daging ini lebih kuat daripada aku. Justru itulah kamu membutuhkan pertolongan Tuhan. Justru itulah kamu harus dekat kepada Yesus. Kamu harus minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku pengen sekali supaya aku ini hidup kudus dalam hadirat-Mu. Aku pengen hidup kudus di hadapan-Mu dengan pacarku ini. Dan saya akan kasih tips ya, bagi kamu yang memang suka megang-megang pacarmu yang gak baik, please, lebih baik kamu gak usah bertemu dulu. Ya, entah berapa bulan gitu ya. Lebih baik gak usah, kalaupun bertemu lebih baik di luar yang ada banyak orangnya. Ya mungkin di mall, mungkin di restoran atau di mana, itu lebih baik. Jangan sampai kamu di rumah berduaan, karena kalau kamu yang suka jatuh dalam dosa seperti itu, lebih baik kamu gak usah berduaan. Ya, karena kalau sudah jatuh ya sudah, mau gimana lagi, ya bangkit lagi. Termasuk bagi kamu misalnya yang hamil di luar nikah, ya udah, jangan diaborsi, fokuskan. Kalau perlu ngomong sama orang tua dengan baik-baik, mungkin kamu bisa dimarahin, mungkin kamu bisa diapa, tapi itulah yang harus kamu tanggung. Jadi bagi teman-teman, please, jangan sampai kamu mempunyai putus asa. Jadilah seperti Adam dan Hawa, nenek moyang kita semua. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia tetap ingat bahwa Tuhanlah pertolongannya. Bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Gitu ya. Dan dia mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan inilah dia selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah dari sini kita juga bisa belajar bahwa Adam dan Hawa mendapatkan dua anak, yaitu Kain dan Habel. Maksudnya apa? Kalau Tuhan mau menolong, Dia akan menolong kita kapanpun dan dimanapun. Sama seperti Adam dan Hawa. Berarti dalam arti Tuhan mengizinkan bahwa Dia mempunyai dua anak. Kalau satu ditolong, yang kedua ini Tuhan mau tolong gak sih? Tuhan pasti mau tolong. Artinya demikian juga kita semua. Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita mau balik sama Tuhan, Tuhan mau nolong gak sih? Tuhan mau tolong. Asal kita itu punya hati yang sungguh-sungguh mau kembali sama Dia. Bukan malah membuat kita itu jadi jauh dari Dia. Atau ingin supaya kita tuh berpikir mempermainkan Tuhan. Mempermainkan Tuhan itu maksudnya, ya sudah hari ini saya minta ampun, besok saya buat lagi. Atau mungkin ada orang yang dia tuh punya pemikiran, gue pengen balik nih, tapi takutnya nanti gue jatuh lagi. Nah justru itu makanya kamu harus bilang sama Tuhan Yesus itu begini, Tuhan, saya tidak mau jatuh terus dalam dosa ini. Tuhan kuatkan saya. Tuhan ampuni saya dan Tuhan tolong saya untuk keluar dari dosa ini. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Minta kekuatan, minta urapan untuk bisa melawan dosa yang sedang kamu gumulkan. Harus minta. Karena Tuhan pasti tolong. Adam dan Hawa mendapatkan Kain dan Habel itu karena pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan ingin mengulangi perbuatannya, yaitu apa? Suka menolong manusia. Karena Tuhan itu suka menolong. Kita harus tahu salah satu sifat Tuhan Yesus adalah Dia suka menolong. Maka daripada itu kita perlu sekali datang kepada Yesus. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia tahu bahwa dia ditolong Tuhan. Demikian juga kamu semua. Jadi maukah kamu mau datang kepada Yesus? Ayo kamu datang sama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka yang sedang mungkin lagi jatuh dalam dosa seks, atau mungkin mereka sedang sudah punya anak sekarang, hamil di luar nikah. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tolong. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka salah, Tuhan ampuni mereka. Berikan mereka punya hati yang lembut untuk datang kepadamu, supaya mereka diubahkan kembali. Dan hamba percaya Engkau masih memakai mereka. Karena buat apa mereka hidup kalau Tuhan tidak pakai mereka? Karena Engkau diberikan kehidupan, maka daripada itulah Tuhan masih mau memakai kamu. Artinya dalam nama Yesus Kristus, aku minta ya Bapak, penguasa dari setiap mereka. Ada satu orang nanti yang akan menonton video ini. Dia seorang wanita yang dia itu pernah dipegang-pegang oleh ini. Dia belum sampai kepada hubungan badan gimana gitu, tapi dia suka dipegang-pegang, tapi dia pengen lepas daripada itu. Hari ini juga engkau akan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga, dan kamu akan dipulihkan Tuhan. Dan cowokmu itu, dia akan memutuskan kamu, dan kamu akan mendapatkan cowok yang lebih baik daripada dia sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.